Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Srigutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada, SSI, MSI, MSc, PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya mohon izin untuk membacakan CV atau biodata ringkas dari Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada yang pada siang hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar berjudul Dari Risiko Acak hingga Ukuran Risiko, Prediksi Stokastik untuk Risiko Keuangan dan Asuransi. Bidang keilmuan yang digeluti Prof. Kresna memiliki banyak risiko memang ya. Nama beliau adalah Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada, biasanya kami panggil Pak Kresna. Tempat tanggal lahir di Bandung 20 Februari 1975, dan beliau bergabung dalam kelompok keilmuan statistika di FMIPA, dan SK guru besarnya diterima TMT tanggal 1 Juni 2023. Nama istrinya adalah Desi Wanda, kemudian anak-anaknya adalah Nabil Khawarizmi Syuhada, Syabil Latifar Rahman Syuhada, Hanin Asya Syuhada, Hana Natifah Syuhada. Dan riwayat pendidikan yang telah beliau lalui, beliau menamatkan di SDN Sukajadi 8 Bandung tahun 86, kemudian melanjutkan ke SMP Turen Malang 1989, kemudian SMA Negeri Kepanjen Malang 1992, dan beliau melanjutkan pendidikan tinggi tingkat sarjana di Universitas Gadjah Mada 1997 lulus, kemudian meneruskan ke Institut Teknologi Bandung S2 tahun 2000 selesai, kemudian melanjutkan juga S2 di Curtin University of Technology Australia, mendapatkan gelar MSc, kemudian juga menamatkan S3 di La Trobe University Australia tahun 2008. Beliau juga berkesempatan melakukan postdoc di King Saud University Arab Saudi. Nah, kemudian dari riwayat pekerjaan, bergabung bersama ITB menjadi dosen sejak 1 Oktober 1997 hingga sekarang. Kemudian pernah juga terlibat dalam pengembangan institusi sebagai Ketua Program Studi Sarjana Aktuaria 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2020. Kemudian Ketua Program Studi Magister dan Doktor Matematika Januari 2021 hingga Desember 2022. Beliau juga adalah anggota Majelis Keilmuan Matematika dari 2014, kemudian 2014-19 sampai 2024. Dan saat ini adalah anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam hingga 2027 nanti. Nah, beberapa catatan penelitian yang telah beliau lakukan, semisal riset Kemendikbudristek, PDKN, PDD, PDUPT, PTUPT, PBK, Hikom, PUPT, dan sebagainya. Kemudian riset unggulan ITB dari 2015 hingga 2024, riset PPMI FMIPA 2021 serta riset P3MI ITB 2020, Research Grant Bank Indonesia dan tahun 2021, kemudian READY Applied Research Program dari University of Waterloo Kanada di tahun 2020 serta riset Bank Mandiri di tahun 2012. Nah, tentu beliau juga aktif mempublikasikan karya-karya ilmiahnya
Semisal di jurnal-jurnal bereputasi, misalkan jurnal Q1 di sini sebagai contoh beberapa, ada Applied Mathematics and Computation hingga Journal of Time Series Analysis. Ini contoh jurnal di Q2, Q3 dan juga Q4, jadi lengkap berbagai Q gitu ya. Ini menggenapkan semua resikonya sepertinya. Berikutnya, ini adalah buku yang beliau pernah tulis, yaitu statistika, kemudian imbal hasil dan volatilitas, kemudian model risiko dari kerugian acak dan seterusnya ya, hingga ukuran risiko. Nah, beliau telah membimbing mahasiswa S1 dan S2 hingga jumlahnya saat ini 134 yang telah diluluskan, kemudian 9 mahasiswa S3. Dan penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh Prof. Krishna, pengabdian 25 tahun ITB dari Rektor tahun 2023, kemudian dosen terbaik bidang penelitian FMIPA dari Kakak Statistika 2022, kemudian Satya Lancana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Nah, hobi beliau ini menunjukkan orang yang banyak resiko memang harus banyak menghibur diri. Ini The Rainmaker, Matt Damon atau siapa ya? Kemudian Leonardo DiCaprio dan yang di bawah tidak saya kenal. Ya, demikian Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Krishna Imaduddin Ahmad Syuhada, SSI, MSI, MSc, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tercinta, undangan yang hadir di Aula Barat, dan juga undangan yang hadir secara luring. Terima kasih kesempatannya kepada Forum Guru Besar ITB, kepada saya untuk memberikan presentasi dalam orasi ilmiah Guru Besar ITB berjudul dari risiko acak hingga ukuran risiko, prediksi stokastik untuk risiko keuangan dan asuransi. Saya akan memulai orasi ini dengan membuat pernyataan bahwa manajemen risiko kuantitatif memerlukan statistika. Seringkali ibu bapak mengatakan statistika, namun tepatnya adalah peluang dan statistika. Statistika seringkali diucapkan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan metode-metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Ibu bapak, orang pintar minum statistika. Risiko kuantitatif bukan sekedar risiko, bukan risiko biasa. Risiko kuantitatif bersifat probabilistik, memiliki distribusi statistik. Risiko statistik adalah risiko stokastik, risiko kuantitatif asyik. Risiko sering kali terbaca resiko. Artinya bahkan saat kita mengatakan risiko sudah memberikan risiko. Risiko adalah kerugian. Menurut KBBI, risiko adalah akibat yang tidak menyenangkan. Risiko hadir setiap saat. Memberikan risiko saat ini juga sebenarnya memiliki risiko. Kami memberikan perhatian pada risiko finansial. Risiko ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Saat kita berbisnis, saat kita berdagang misalnya, risiko akan terasa langsung. Risiko finansial akan terasa.
Di sisi lain, risiko karena beban pekerjaan atau stres adalah risiko tidak langsung. Awalnya merasa stres, katanya tidak apa-apa, I am fine katanya. Tapi ujung-ujungnya sakit, keluar uang, risiko finansial juga. Manajemen risiko kuantitatif merupakan kerangka utama dalam mengaplikasikan statistika untuk risiko dengan mendefinisikan risiko acak sesuai dengan fenomena kerugian. Di bidang keuangan, risiko dapat dipandang sebagai negatif dari imbal hasil. Imbal hasil adalah terjemahan dari kata return. Untuk klaim asuransi, risiko dihitung dari banyak pembayaran atau nilai pembayaran oleh perusahaan asuransi kepada nasabah. Risiko-risiko itu berpola, sehingga kita dapat melihat risiko melalui prediksi akurat dan cadangan modal yang efisien. Hal ini dapat dilakukan menggunakan ukuran risiko sebagai tahapan kedua dari 2 tahapan manajemen risiko kuantitatif. MRK yang kami lakukan ditekankan pada risiko keuangan di pasar mata uang kripto atau cryptocurrency yang kami gabungkan dengan risiko energi sesuai dengan Rensa ITB yang ingin mengetahui banyak tentang energi, serta risiko asuransi dan risiko pembayaran klaim, risiko reasuransi yang menjamin perusahaan asuransi, dan risiko usia lanjut atau risiko mortalitas yang seringkali kita katakan sebagai longevity risk. Risiko keuangan adalah risiko ilmiah yang harus tercatat. Risiko yang kita nyatakan sendiri bisa jadi sifatnya subjektif, tidak tercatat, tidak ilmiah, tidak dapat dimodelkan, bisa jadi begitu. Risiko asuransi yang merupakan risiko yang akan kita hadapi akan berujung pada pertanyaan, apakah kita siap menjadi tua? Rasanya siap. Apakah siap secara finansial? Bapak Ibu aja yang menjawab. Orang pintar minum statistika. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyentuh sedikit area teoritis atau aspek statistik tentang risiko. Risiko harus berbilang, harus dapat diangkakan, harus ada angkanya. Risiko akan bermakna setelah kita menafsirkan nilai atau angka tersebut. Risiko yang hanya berperasaan lebih kepada curahan hati. Orang-orang yang merasa sok teoritis, sok matematik, sok statistik, rasanya akan tidak mantap kalau tidak mendefinisikan fungsi untuk fenomena risiko. Fungsi ini kemudian disebut dengan risiko acak. Kata orang lain namanya peubah acak, variabel random, variabel acak. Risiko acak bukan acak-acakan, bukan juga asal-asalan, enggak kaleng-kaleng katanya. Risiko acak itu keren, bahkan keren banget. Hal yang keren pada risiko acak adalah karakteristik utamanya, yaitu berdistribusi secara statistik, baik diskrit maupun kontinu. Alat yang kami gunakan untuk melakukan tindakan menghitung dan memprediksi ukuran risiko adalah fungsi distribusi, yang kita kenal dengan nilai peluang kumulatif, atau cara menyatakan risiko atau kerugian maksimal dengan batas toleransi tertentu. Sedikit menjelaskan gambar pada bagian kiri dan kanan, saya akan punya risiko kumulatif dan risiko yang digambarkan dengan fungsi peluang yang mungkin lebih kita kenal pada saat kita bekerja dengan distribusi normal. Aspek teoritis kedua adalah menentukan ukuran risiko sebagai cara untuk memprediksi risiko. Seringkali kita mengatakan bahwa setiap ada data kita katakan rata-rata. Bapak Ibu, rata-rata itu kata sifat, adjektiva. Kata bendanya atau nominanya adalah rata. Kalau mau agak gaya, boleh juga menggunakan kata mean dan deviasi standar. Kalau mau gaya lagi, pakai aja mean dan standard deviation, katanya begitu. Mean atau deviasi standar, mean atau deviasi standar adalah ukuran risiko yang memetakan risiko acak ke bilangan real. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, risiko acak harus bisa diangkakan, ada angkanya,
dihitung-hitung. Salah satu ukuran risiko yang dikenal adalah Standard Deviation Principle Premium yang sering kita katakan sebagai fungsi dari mean dan deviasi standar. Saya yakin Bapak Ibu ingat kalau yang namanya mean atau rata. Tapi deviasi standar, standard deviation, apa sih? Ini adalah contoh ukuran risiko yang seringkali dipakai yang namanya value at risk atau VAR. Yang katanya berbasis fungsi kuantil, yang Bapak Ibu bisa lihat titik-titik merah adalah nilai ukuran risiko maksimal yang sangat bergantung pada distribusi yang kita punya. Distribusi adalah bagian dari teoritis atau bagian dari teori atau teori untuk melihat perilaku kita, khususnya perilaku risiko. Ukuran risiko lain yang kita pakai yang sangat populer bisa jadi adalah pengembangan dari value at risk. Kita akan melihat posisi nilai VAR baik dari fungsi distribusi maupun dari fungsi peluang. Hingga saat ini, ukuran risiko VAR tidak boleh kemudian diam sendiri. Ibarat saya menghitung sesuatu, saya harus curiga. Orang risiko harus curiga. Orang risiko harus nampaknya seperti suuzon, padahal maksudnya kita hanya memprediksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menghitung risiko, yang mudah-mudahan tidak lupa bahwa ada zat yang lebih besar darinya. Hingga saat ini pengembangan dari value at risk dapat dikembangkan dan telah kami kembangkan menjadi improve value at risk. Kemudian keakuratannya juga dapat kami hitung dengan batas toleransi maksimal misalnya 0,95%. Pengembangan value at risk berbasis probabilistik. Untuk itu, ukuran risiko VAR juga dapat dikembangkan menggunakan basis ekspektasi atau ekspektasiong begitu atau mean atau rata yang namanya expected shortfall. Expected shortfall dianggap lebih bisa mewakili nilai kerugian yang sesungguhnya. Kami juga melakukan pengembangan untuk expected shortfall menjadi improve expected shortfall. Kami juga melakukan pengembangan ukuran risiko yang lain karena kami yakin bahwa setiap kali ukuran risiko dibuat, keakuratannya diuji, keakuratannya kemudian dihitung, dicoba lagi, dimodelkan, dihitung lagi, kami merasa bahwa akan ada ukuran risiko yang lebih baik. Salah satunya adalah dependent AS yang kami dapatkan pada tahun 2021. Selain itu, kami juga melakukan pengembangan ukuran risiko ke arah menetapkan ukuran risiko dari risiko acak yang lain, kemudian menjadi conditional value at risk. Pengembangan melalui moment order tinggi, pengembangan menggunakan basis ekspektil, kemudian pengembangan menggunakan teori kredibilitas. Kami melakukan prediksi stokastik untuk dua risiko yang kami anggap menarik, mudah-mudahan Bapak Ibu juga, tentang risiko mata uang kripto atau yang kita katakan cryptocurrency, namun kami buat untuk tidak berdiri sendiri. Model keuangan yang sering kita bangun adalah portofolio. Ini bukan portofolio perkuliahan. Kita akan sering dihadapkan pada pilihan beli aset, lakukan investasi, simpan uang, nikmati uang. Model atau portfolio keuangan memberikan pelajaran kepada kita untuk mendapatkan semuanya, namun dengan bobot yang berbeda. Komponen portfolio keuangan dapat berupa mata uang kripto seperti Bitcoin yang sudah dikenal, yang juga dikenal sebagai emas digital gold, yang kami anggap cukup dikenal dan memiliki daya tarik cukup besar. Seperti prinsip dari risiko keuangan, daya tarik yang besar, keuntungan yang besar juga akan memberikan risiko yang besar. Kami melakukan portfolio antara Bitcoin dengan harga minyak untuk melihat apakah akan ada perilaku safe haven, melindungi sebagai pelindung,
apabila kondisi pasar tidak stabil karena krisis keuangan. Itu sebabnya Bapak Ibu seringkali melihat kafe jualan buku tapi jualan es, jualan makanan tapi jualan yang lain. Mereka mungkin menggunakan prinsip portofolio dan melihat bahwa korelasi yang positif boleh jadi tidak terlalu bagus. Berbicara tentang korelasi, seringkali kita juga terpleset dengan mengatakan tidak ada korelasinya, padahal yang dimaksud adalah korelasi negatif. Korelasi negatif berbeda dengan tidak ada korelasinya. Secara khusus, kami melakukan penghitungan reduksi risiko atas model portfolio yang kami lakukan antara energi dan emas, serta energi dan Bitcoin. Dan kami melihat perilaku reduksi risikonya dengan menentukan ukuran risiko SDPP. Kami mendapatkan hasil bahwa rasio SDPP setelah dan sebelum penambahan emas lebih kecil dari 1. Artinya, grafik biru yang berada di daerah abu-abu untuk sebarang emas di dalam portofolio sehingga emas berperan sebagai safe haven. Itu sebabnya kita seringkali juga melakukan investasi dengan menyimpan emas. Nggak tahu emas opo. Kemudian yang berikutnya adalah risiko asuransi. Asuransi harus tepat dibacakan dengan satu kata. Asuransi adalah seni sebenarnya. Ini bahasa baiknya, asuransi adalah seni mencari kesempatan atas perpindahan risiko. Asuransi bukan agen asuransi, aktuaria adalah orang yang ilmu yang mencari kesempatan dalam proses perpindahan risiko. Transfer risiko terjadi antara orang yang ingin dijamin risikonya kepada pihak yang mampu menjamin risiko. Terjadi transfer risiko mengharuskan orang membayar premi kepada perusahaan asuransi. Dan kita biasanya tidak mau membayar preminya. Yang terjadi adalah pada saat kita melakukan klaim, misalnya seperti ilustrasi kebakaran atau kerugian yang lain, nasabah akan menerima pembayaran klaim dari perusahaan asuransi jika nasabah atau barang milik nasabah mengalami resiko finansial. Ini adalah contoh model yang kamu bangun untuk pembayaran klaim menggunakan model Poisson-Linley, susahnya begitu. Saya akan menekankan bahwa seringkali pembayaran klaim terjadi berulang kali, sehingga kita harus mendapatkan model yang baik, model yang menguntungkan. Saat kita berbicara asuransi, seringkali kita harus menempatkan saya ada di mana. Apakah saya pemilik perusahaan asuransi yang ingin pelit-pelitan, nggak mau membayar, atau saya adalah nasabah asuransi. Kalau kita melihat membeli produk asuransi, boleh jadi suatu kali tidak terjadi apa-apa pada kita. Karena tidak terjadi apa-apa, lalu kita berpikir, kayaknya nggak perlu deh asuransi, toh nggak ada apa-apa. Tapi sayangnya saat kemudian membuat keputusan tidak punya asuransi, lalu sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, lalu kita kemudian menyesal. Kita seperti dipermainkan oleh sesuatu yang bersifat probabilistik. Orang pintar belajar minum statistika. Ini adalah salah satu contoh prediksi yang kami lakukan menggunakan ukuran SDPP untuk pemodelan klaim yang sangat krusial dan penetapan harga premi yang optimal. Terakhir, kami ingin mengatakan bahwa perilaku risiko stokastik bersifat dinamis. Seiring berkembangnya cara berpikir manusia yang dulunya berpikir lurus-lurus saja, lalu kemudian aneh-aneh, dan kemudian menciptakan risiko. Risiko yang diciptakan sendiri, dihitung sendiri, dicari untungnya sendiri juga. Risiko berkembang karena ketersediaan sumber daya, juga karena kemajuan teknologi. Kami melakukan pemodelan risiko terus-menerus, tidak hanya dalam perkuliahan, namun juga penelitian, untuk memperbaiki dan mendapatkan model yang akurat. Kalau misalnya perusahaan asuransi bisa untung, ya nasabah juga kalau perlu untung, kalau bisa begitu. Pada akhirnya, kami ingin memimpikan ada masyarakat yang kami istilahkan sebagai masyarakat kuantitatif untuk meningkatkan literasi risiko. Bahasa kerennya sih quantitative risk society. Kalau bahasa gampangnya sih masyarakat yang hitung-hitungan, opo-opo dihitung, dikit-dikit dihitung, perhitungan katanya begitu. Namun demikian, risiko pada akhirnya bisa terjadi
tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harus diterima juga. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sehingga saya bisa mendapatkan jabatan guru besar kepada pemberi rekomendasi yang hadir saat ini, Profesor Dr. M. Salman AN, mentor, kolega senior yang juga suka ngambek sama saya, Profesor Dr. Zeli Nur Rahman, Profesor Dr. Insinyur Yogi Wibisono Budi, Profesor Ahmad Fauzi PhD dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Luke Prendergast di Lathrop University, Profesor Enclage Hasholfa yang ada di Lausanne University. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Muhammad Nur Iriawan, PhD, kepada Pak Dekan, Ustadz, Dai, Yai, Hatib, AA, Anupis, A, Nuhun, kepada Bu WDS, Bu Dr. Hani Garminia, kepada Ketua dan anggota Kakak Statistika FMIPA ITB tercinta, Profesor Ujiana Sekteria PhD, Profesor Sutawati Darwis, Dr. Sumanto WH MSI, Profesor Sabto Wahyu Indratno, Dr. RR Kurnia Novitasari, Dr. Utriweni Muhayyar, Yuli Sri Afrianti MT MWA, Dr. Sandi Fantika, Dr. Adilan Widiawan Mahdias. Kepada dosen pembimbing selama studi pendidikan tinggi di King South University, di Lathrop University, Curtin University of Technology, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, guru-guru saat belajar di SMA Negeri Kepanjen, Malang, di desa tapi asik, SMP Turen, Malang, SD Sukajadi 8, Bandung, dekat rumahnya Ketua FGB. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada tim jejaring riset, Profesor Joko Supriyanto, PhD, mentor, kolega senior, penasihat spiritual, Profesor Muhtadi Intan Detiana, Desi Wanda, MN PhD, Insinyur Mujtahidah Anggriani Umbul Muzayana, SPT, MP, PhD, IPM, Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, SE, Kairun Nisah Ardiantari, SKEP, Listiarini Jaunuhari Muhtari, SE, Suci Pratamasari, MSI, Dr. Arif Rahman Hakim, Fida Fatihah Adini, MSI, Akila Pusparani Wibisono, MSI, Anik Atiki Rohmawati, MSI, Nur Hayati, MSI, Ryan Rivian Syahputra Nasution, MSc, Miftahul Janah, MSI, Venansius Ryan Cahyono, MAKTR, Dr. Muhammad Apri, Dr. Atina Asdika, Oktavina, MSI, dan MBA. Kepada tim pembimbing S3 Matematika FMIPA ITB yang hadir, Dr. Ika Mahdalena, Dila Puspita, PhD, dan Dr. Dewi Handayani. Terima kasih kepada guru besar, majelis, kaprodi, dan kolega dosen matematika dan FMIPA ITB, Profesor Dr. Edi Suwono, Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan, Prita Etriana Putri, PhD, Dr. Elvira Kusnianti, Denny Ivanal Hakim, PhD, Dr. Henry Komandan Setianto, Profesor Dr. Fatimah Arofiati Nur, Dr. Wahyu Hidayat, dan Dr. Indra Wibowo. Terima kasih kepada Dr. Sri Mardiati, Dr. Magdir Ismail, SH, LLM, Rosmaria Syafariah Wijayanti, SS, MSI, Dr. Din Nurmarina Malik Fajar, Profesor Dr. Safrizal, Profesor Dr. Tony Toharudin, Dr. Dipo Aldila, Sukono MSI, FSAI, AIIS, Michael Yovinza MAKTR, Franciscus Saverius Aditya Prabowo MAKTR, Nia Dewi Novianti SSI, Dwi Ari Fuziatsuti SPD, Heru Utomo AMD RO, Kolonel Infantri Anggit Ekston Yustiawan SHMH, Kolonel Korps Ajudan Jenderal Zainul Arifin SE. Terakhir, terima kasih kepada keluarga yang tidak berharga, Desi, Bils, Nabil, dan Syabil, Hans, Hanin, dan Hana. Orang tua, Bapak, Ibu, Papa Edward, Mama Elda, kakak, adik, dan keponakan. Kepada keluarga Flamboyan di Cimahi Coret, APT Edi Gunawan SSI, MMKes, dan Ibu Dewi Agustina. Kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan,
membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan memegang teguh janji dan ucapan saya mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 22 Juni 2024, Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Prihadi Suminta Direja dan Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Prihadi Suminta Direja untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor M. Salman AN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang semoga dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil mengakui kebesaran Tuhan Sang Pencipta. Dialah yang Maha Besar dan alangkah kecilnya kita di hadapannya. Kita adalah hamba-Nya yang tak berdaya dan tidak punya kekuatan kecuali atas izin dan pertolongannya. Mari kita sebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta, Engkau telah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Karena itu ya alim, berkenan
Engkau ilhamkan ilmu-Mu kepada kami, sehingga kami tergolong hamba-hamba-Mu yang berpengetahuan dan senantiasa memanfaatkan semuanya itu untuk mendapatkan ridha-Mu. Angkatlah derajat kami dalam kemuliaan kasih dan sayang-Mu. Rendahkan hati kami dalam ketawadukan hamba yang menambah cinta. Singkapkanlah hikmah sehingga kami tergolong hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ya Ghafur, sesungguhnya kami bertaubat kepadamu. Ampuni dan maafkanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan mahasiswa kami, serta kepada orang-orang yang telah berjasa memberikan manfaat kepada kami, kepada bangsa, negara, dan atau alam semesta. Engkaulah yang Maha Pengampun, wahai Zat, yang pintu ampun-Mu senantiasa terbuka. Izinkan kami memasukinya, ya Ghafar, ya Ghafur. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang sekarang ini sedang berjuang membebaskan mereka dari segala kezaliman dan kekejian dimanapun mereka berada. Turunkanlah hidayah-Mu kepada para kaum zalim tersebut, sehingga mereka tersadarkan dan segera bertobat kepadamu, atau hancurkanlah mereka jika mereka tetap angkuh menerima kebenaran dan menyebarluaskan kasih sayang-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rab, barusan telah kami simak orasi dua orang kolega kami, Profesor Prihadi Suminta Direja dan Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada. Betapa bernasnya pemikiran dan hasil-hasil capaian yang telah mereka sampaikan. Kami jadi tahu bahwa semuanya amat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Balaslah ketekunan dan kesungguhan mereka dalam mengkaji ilmu selama ini dengan kemudahan dari-Mu untuk melanjutkan belajar, mentafakuri tanda-tanda kebesaran-Mu. Kami berharap mereka bersama dengan para profesor, dosen, dan cendekiawan lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak menuju kedekatan kepada-Mu. Berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Ya Latif. Kami menambahkan, para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh teladan. Tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh teladan dari segi pengabdian kepadamu. Ya Rabb, jadikanlah ITB dapat berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penyelesaian permasalahan bangsa dan umat manusia. Berkenan Engkau mudahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat dan Engkau cintai. Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur, negara yang makmur, penuh keberkahan dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb, singkapkan jalan kami menuju kebahagiaan. Kebahagiaan mulai dari dunia ini sampai kelak di akhirat sana. Kami rindu ya Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan yang hakiki dalam kasih dan sayang-Mu. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya wawasan kita tentang eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi bencana, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Prihadi Suminta Direja, MS.
Selain itu, kita juga telah memperkaya hasanah pengetahuan kita mengenai dari risiko acak hingga ukuran risiko, prediksi stokastik untuk risiko keuangan dan asuransi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada, SSI, MSI, MSc, PhD. Pada kesempatan orasi ilmiah siang ini telah dihadiri oleh para guru besar Institut Teknologi Bandung. Saya mohon perkenan para guru besar Institut Teknologi Bandung baik yang aktif, purna bakti maupun emeritus untuk berdiri, baik yang ada di panggung maupun yang ada di floor. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang ini. Terima kasih. Hari ini juga dihadiri oleh para guru besar dan pengajar dari perguruan tinggi lain, yaitu Profesor Ahmad Fauzi dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Syafrizal dari Universitas Andalas, Profesor Tony Toharudin dari Universitas Pajajaran, Dr. Din Nurmarina Malik Fajar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Dr. Sri Mardiati dari Universitas Indonesia. Dan juga telah hadir tengah kita beberapa tamu undangan, yaitu Bapak Muhammad Arif Humaydi. Terima kasih Pak. Bapak Bayu Wibisono. Bapak Heru Utomo. Bapak Kolonel Zainul Arifin. Terima kasih. Bapak Kolonel Anggit Ekston Yustiawan, Bapak Sayogi Sudarman, Bapak Musri Mawaleda, Bapak Bambang Istadi, serta Bapak Bambang Sujatmiko. Tentunya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Prihadi Sumintadireja beserta keluarga inti dan Profesor Kresna Imaduddin Ahmad Syuhada beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat.
Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Prihadi Suminta Direja beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Krishna Imaduddin Ahmad Syuhada beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Prihadi Suminta Direja dan Profesor Krishna Imaduddin Ahmad Syuhada. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.